Previously on The Strain. You! Fet, they're fighting. Turn it on now. Fet, give me a sec. Come on, come on. Chop my head off again. That? I hate you! Oh shit! Get the cover! Quinlan! Beli dulu, gengs, biar dapat beras. Nanti kita barter sama darah di PMI. Kasihan orang-orang kalau gue kenyotin terus, nanti habis. Tidak terasa dunia perkenyotan udah masuk Prat 12. Yang belum nonton Prat sebelumnya, gaskeun ke kanal Anteng bersama. Kenyot, baby! Welcome to the Freedom Center, Philadelphia. Please stay in line and have your ID badges ready. 9 bulan telah berlalu, udah kayak bunting aja. Tapi dah emang ceritanya udah 9 bulan pasca ledakan nuklir yang menghancurkan sebagian besar wilayah New York. Bukan hanya daratan, langit New York pun juga hancur imbasnya sinar matahari tersaring oleh awan hitam yang sangat pekat. Jelas hal itu membuat para vampir tidak lekang oleh waktu, bebas bergerak tanpa ada yang harus ditakuti. Kerajaan dinasti pun dibangun si Palmer yang kini dihuni oleh si The Master berhasil menguasai New York, memperbudak manusia dengan dalih kemitraan di bawah instansi Freedom Center yang dipimpin oleh si Sanjay Desai. Ternyata dia masih hidup. Jadi Freedom Center menjadikan vampir dan manusia hidup berdampingan, menawarkan kerjasama dengan cara mendonorkan darah, terlebih cewek yang memiliki darah B+, katanya itu terspesial. Semua pendonor siap dilayani tanpa pungutan biaya sepeser pun dan akan mendapatkan fasilitas kesehatan Freedom Center. Namun tidak sedikit yang menolak, mereka lebih cenderung ketakut. Seperti halnya kasus si Ep yang kini memilih pensiun dari dunia perkenyotan, tinggal di Philadelphia, hidup sebatang kara, bertahan dengan cara kerja serabutan, mendapat panggilan medis melalui rekannya untuk mengobati seseorang yang sedang sakit. Dah gede ya si Jurik Jets, lihat betapa berharganya dia bagi si The Master. Sampai si Jets rutin mendapatkan cairan putih supaya dia bisa tumbuh besar dengan sehat walafiat. Si Jets katanya mau dites, lantas dia pun dikasih sepucuk bedil.
Si Vasily bersama rekan barunya bernama Charlotte dengan pedenya mendatangi gangster bermaksud mau barter, di mana si Vasily ini sedang mencari nuklir untuk menghancurkan para vampir, alih-alih membantu karena sejatinya musuh mereka ini sama, yang ada malah menggoda si Charlotte dan akan membunuh si Vasily. Ya, faktanya backingan mereka lebih dari sekedar senjata. Rombongan orang-orang si Vasily pun datang untuk menjarah semua senjata para gangster. Namun sayangnya mereka tidak memiliki nuklir. Membunuh yang menjadi ujian bagi si Jade karena si The Master melihat ada potensi gelap pada dirinya. Lantas si The Master pun nyamar menjadi si Kelly untuk menguatkan si Jade yang merasa bersalah dan menyesal karena telah membunuh. Kembali ke si Abe saat dalam perjalanan, dia melihat truk tangki tapi bukan air atau bensin, melainkan darah yang mereka angkut. Cuma balik lagi si Abe-nya juga sudah pensiun, jadi sabodo amat si Abe pun tiba di rumah orang yang mau dia obati. Setelah diperiksa segala macam dan mendapatkan bayaran, dia pun segera kembali. Namun baru juga sampai tiba-tiba segerombol vampir datang menyergap mereka. Para vampir ini memang sudah dilarang ngenyot manusia ya gengs. Nggak ada nyot-nyot lagi. Lebih memilih membawa yang mereka anggap pemberontak untuk dijadikan tahanan. Tapi eta tiba-tiba si bom-bom ujug-ujug ngabeledug, ajaibnya hanya si Abe sendiri yang selamat. Usut punya usut, ternyata itu sengaja oleh orang ini yang niatnya memang mau membunuh para vampir. Apesnya dia malah terkena serpihan kaca. Dan ketika diobati, seorang wanita dari belakang menodongkan pistol yang ternyata dia adalah saudaranya, sebut saja Ce Enoh. Tapi setelah mengetahui si Abe sedang mencoba menolongnya, Ce Enoh pun segera membawanya ke tempat aman. Kalau si Vasily setelah bangun si Charlotte sudah tidak ada saat mencarinya keluar, tapi yang si Vasily temukan, Professor? wah, apa cenah yang sebenarnya telah terjadi dengan si Abraham? Kateuing atunya. Yang jelas di keesokannya saat mereka berdua sedang panen jagung entah kebun milik siapa, tiba-tiba saja si Charlotte menghilang. Charlotte! Culik-menculik, jarah-menjarah ini sudah hal lumrah. Kita alihkan dulu ke si Thomas yang melapor kalau si Yates tidak bisa menjalankan misi kita, tidak ada bakat membunuh pada dirinya. Tapi si The Master minta si Thomas supaya terus melatihnya, dan ternyata si Yates disiapkan si The Master untuk dijadikan wadah berikutnya. Jelas si Thomas merasa seperti dianaktirikan lagi, katanya anak itu tidak pantas. Si The Master pun memberi pilihan pada si Thomas, kalau kau bisa mendapatkan si Abe, maka kita tidak lagi memerlukan anak itu. Dan ternyata si The Master pun sama, dia juga sedang memburu nuklir. Jadi ini mah ceritanya perang nuklir. Cuma selagi si Thomas belum bisa membawa si Abe ke hadapannya, akan tetap memanfaatkan si Yates, kasih dia hadiah berupa cewek yang seumuran atas pembunuhan pertamanya. You're all women. Mereka ditawan oleh sekelompok wanita yang ternyata si Vasily tidak sendiri, melainkan ada tawanan lain. Dia bernama Daniel Roman, merupakan seorang perwira militer yang ditempatkan di silo rudal. Mendengar hal itu, si Vasily berjanji akan melepaskannya asalkan si Roman mau mengantarnya ke silo rudal. Lantas mereka pun terpikirkan sebuah rencana. Help! Someone help! But now before my friend comes through that door.
Beruntung si Quinlan berhasil melacak dan datang tepat waktu, lantas dia pun diperkenalkan dengan rekan barunya yang bisa menuntun kita ke tempat yang sedang kita cari. Let's go get our nuke. Sesuai arahan si The Master, satu cewek pun datang di mana dia ini akan dijadikan ART khusus buat si Jetch. Sementara si Abe yang sudah selesai mengobati, dia pun minta imbalan berupa makanan dan perlengkapan seperti senjata. Maka si Abe akan tinggal di sini selama 24 jam lagi sampai saudaranya tidak lagi memerlukan perawatan. Keesokannya diperlihatkan seorang karyawan Freedom Center bernama Raul. Kita pun diperlihatkan bagaimana cara Freedom Center mengumpulkan darah. Kita singkat waktu saja. Jam kerja si Raul pun sudah selesai. Tapi saat akan kembali ke kontrakannya, tiba-tiba ada yang nubruk. Ternyata Mang Agus adalah saudara si Raul. Dia datang untuk minta tolong supaya membawa Mang Agus dan beberapa rekannya masuk ke gedung tempat kamu bekerja. Wah, si Pelders selama tidak terlihat ternyata dia berada di Freedom Center. Kita flashback ke proses bagaimana dia tertangkap. Kala itu si Pelders yang ngantar si Abraham bertemu dengan Mang Agus yang kini menjadi tukang pasar gelap. Terlihat ada si Alonso juga, katanya dia baru bergabung. Mereka bermaksud barter dengan obat jantung si Abraham. Namun pada saat kembali, tempat tinggal mereka sudah dijarah vampir sampai terbakar. Mana di sana ada Ocidolumin, si profesor yang sedang kambuh sakitnya pun mohon pada si Pelders supaya mengambilnya. Lantas si Pelders pun nyuruh si Abraham supaya menunggunya di tempat biasa. Berhasil mendapatkan The Lumen, tapi si Pelders dikejar oleh satu vampir. Dia pun menyembunyikan The Lumen. Sesaat setelah itu, si Pelders tertangkap, yang ternyata si Abraham sudah tertangkap duluan. Mereka dibawa ke fasilitas Freedom Center lalu disortir berdasarkan jenis kelamin. Cara unik para vampir untuk mengetahui golongan darah, di mana cewek yang memiliki darah B+, maka si bocil vampir kematian akan ngagibrik joget-joget ria. Ditempatkan secara khusus dan disinilah mereka dikumpulkan akan digunakan untuk berkembang biak. Mang Agus membawa rekannya mau masuk ke gedung tempat si Raul kerja teh, namun ada CCTV yang harus diberesin dulu. Jurus yang diajarkan si Faun berguna juga. Mereka pun bisa masuk dengan damai. Jadi mereka mengincar persediaan makanan di sana. Emang agak heran bagaimana cara mereka menanam tanpa sinar matahari. Tapi sabodo teuing, yang penting kita mukbang. Tapi malah ketahuan sama Hangsip. Sempat nego karena si Raul kenal, tapi si Alonso malah mencoba membunuhnya. Udah gitu meleset pula, jadinya dia bisa kabur dan melapor. Mereka pun segera pergi dari sana. Keesokannya, si Abe yang sudah habis masanya minta makanan dan persediaan bermaksud mau pergi, tapi tiba-tiba rekan Ceenoh datang melapor kalau timnya telah diserang vampire. Anehnya mereka ngenyot salah satu dari kami. Si Abe pun menjelaskan kalau perkenyotan kali ini akan dilakukan ketika punya tujuan, yaitu mengakses semua memorinya. Mungkin kalian sudah dianggap meresahkan, dan kini jika kalian tidak segera pergi, maka mereka bisa menemukan kalian. Jadinya si Abe tidak jadi pergi sendiri, melainkan ngajak mereka semua pergi ke tempat persembunyiannya, bawa semua peralatan yang kalian miliki, terutama tabung gas, katanya itu sangat dibutuhkan. Ternyata si Abe hanya memberi mereka tempat. Sempat diajak bergabung untuk membasmi para vampir, tapi si Abe tidak tertarik sampai berdebat karena si Abe merasa yang kalian lakukan itu adalah sia-sia. Mau sampai kapan kalian ngebomin segelintir vampir sementara jumlah mereka ratusan ribu? Saking emosinya, si Abe sampai keceplosan, kecuali kalian bisa naruh racun atau apalah itu pada tangki darah yang sempat si Abe lihat, baru itu work. Karena kalian bisa membunuh ribuan
vampir dan mereka pasti tidak akan tahu penyebabnya. Setelah dipikir-pikir ternyata itu ada benarnya juga. Let's do that. Si pun gak jadi pergi, malah kini dia balik ke jalur perkenyotan dengan cara meracik sebuah racun. Si Pasili yang sudah sampai di silo, apesnya orang-orang Siroman semua sudah terpungkeng. Silo juga sudah terbuka, padahal tidak sembarang orang bisa membukanya. Untung roket masih ada, tapi ketika si Quinlan hendak mengeceknya, Some good news. Kilo, ternyata silo dijaga oleh seseorang. Anehnya, meskipun si perwira Roman sudah memberi informasi dan memerintahkan si penembak jitu supaya naik, namun tak ada respon. Lantas si Pasili pun menanyakan jalan lain. Si Roman pun menunjukkan jalan termudah, yaitu melalui terowongan. Tapi rekan si Pasili tidak akan ikut dan memilih untuk mengambil bahan bakar. Jadinya si Pasili sendiri yang akan pergi karena si Roman harus ngejagain si Charlotte. Setelah sampai, si Pasili mencoba berdialog, bertanya apa yang menjadi motif kau nembakin kami, disuruh berhenti sebelum dia membunuhmu. Put the gun down. I'll let you live. No deal, asshole. Beralih dulu ke si Jet sambil nunggu si Quinlan pulih. ART bernama Abby tidak nyaman bekerja karena si bocil vampir kematian terlalu agresif. Lantas dia pun pergi, tapi diam-diam si Jet mengikutinya. Sempat diganggu juga sama vampir, tapi itu bukan masalah. Si Jet memberinya apel dan ngajak si Abby pergi. Katanya dia punya satu tempat sangat tenang tanpa vampir. Neng Abby pasti menyukainya. Singkat cerita, malamnya si Eb sudah siap untuk melakukan sabotase darah. Yang lain sebagai pengalihan dengan berpura-pura tabrakan. Alhasil sopir tangki semua turun dan fokus pada mereka yang sedang bertengkar. Di saat itulah si Eb dan Ce Eno mulai memasukkan racun ke tangki darah. So do we. The bumpers are stacked. I'm an American. Jadi alasan dia ternyata sudah tidak percaya lagi manusia karena sebelumnya para vampir datang bersama manusia seperti kalian. Jesus! You should have put the gun down when I told him to. Kembali ke si juri Jets, biasalah caper. Di saat semua orang belangsak susah mendapatkan makanan, si Jets menawarkan si Abby kapanpun dalam situasi apapun si Abby boleh datang kemari untuk makan atau sekedar niis. Tempat ini sangat terbuka, jelas caper si Jets berhasil. Namun kita singkat waktu saja, si Jets yang harus kontrol cairan putih mendatangi singgah sana si The Master. Jadi ini tujuan si The Master mendatangkan si Abby. Dia tidak memberi pilihan pada si Jets selain si Jets harus mendukungnya dalam rencana apapun yang sedang si The Master rancang, atau si Jets boleh pergi menjadi manusia seperti mereka di luaran sana dengan penuh keterbatasan dan tidak lagi bisa membuat si Abby kasemsem padamu. I want to help you. Very good, my son. Si Pasili yang sudah mendapatkan roket, tapi ketika dicek oleh perwira Roman, komponen peledak utama sudah tidak ada. Si Roman mengatakan jika kita mendapatkan pit, maka ini akan menjadi senjata nuklir yang ideal.
We gotta find that convoy. No Strigoi have gone in or come out since the tanker left. Kembali ke si Ep yang belum juga melihat ada pergerakan, rumah di mana tempat darah tadi dikirim, penasaran apakah mungkin mereka sudah malah lodar, lantas mereka pun masuk untuk mengeceknya. Jesus. The worms are dead. Lebih dari 2000 vampir modar serentak, tapi tidak berhenti di situ. Si Ed juga penasaran apa yang sedang mereka kerjakan di sini, menemukan sebuah data tentang beberapa kargo yang dikirim melalui jalur kereta api, tapi belum diketahui apa muatan kargo tersebut. You wish to see me, my lord. Oh jelas, hal itu membuat si The Master murka. Sebenarnya si The Master tidak tahu siapa yang telah mengkontaminasi darah, tapi dia yakin mereka pasti salah satu dari Abraham CS. Akhirnya kita bisa menemukan lokasi mereka juga. These vile terrorists will be hunted down